Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat ya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita ngeri tentang satu keluarga yang diteror habis-habisan oleh arwah seorang wanita bergaun pengantin berdarah. Sebenarnya ada apa sih? Masa lalu apa yang membuat satu keluarga ini diteror habis-habisan? Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Di sebuah rumah berlantai 3, terlihat seorang pria parubaya duduk di atas kursi roda. Seorang wanita datang membawa selimut, kemudian menyilangkan di pundak pria itu. "Pakai selimut ini ya, Pak, biar gak kedinginan," ujar wanita yang bernama Aini itu. Iya, Mah," saut pria itu seraya tertatih-tatih karena penyakit stroke yang ia derita. Angin dingin berembus menerpa tubuh mereka berdua. "Sebaiknya kita masuk ke rumah saja, Pak. Terasa dingin di sini," ajak sang istri, kemudian segera mendorong kursi roda itu memasuki rumah. Aini menghentikan laju kursi roda tepat di samping meja makan. Sudah tersedia beberapa makanan yang tersaji di meja makan. "Nyah, ini buburnya sudah siap," ujar Mbok Minah, pembantu di rumah besar itu, seraya menyodorkan mangkok besar. "Makasih, Mbok, anak-anak sudah berangkat semua ya?" "Iyanya, sudah berangkat semua tadi pagi." Aini dengan sabar menyuapi bubur pada suaminya yang sakit itu. Walaupun kadang pria itu enggan makan, Aini tetap sabar dan terus membujuknya. Ia berusaha untuk tidak membuat pria yang dicintainya itu marah. Di suatu malam saat semua orang sedang tidur terlelap, terlihat Aini juga tidur di samping suaminya. Mendadak sesosok wanita bergaun pengantin yang tubuhnya berlumuran darah sudah berada tepat di samping Suhadi, pria yang terkena stroke itu. Sosok itu mendesis, kemudian menggoyangkan kepalanya. Dengan cepat ia langsung mencekik leher Suhadi hingga pria itu tersentak. Pria itu meronta dengan mengibaskan kedua tangannya mencari pertolongan. Aini terbangun karena sentuhan tangan suaminya, sedangkan sosok bergaun pengantin tadi sudah lenyap entah kemana. "Papa, kenapa belum tidur?" tanyanya seraya menyalakan lampu di samping ranjang untuk mengecek keadaannya. Aini yang melihat sang suami kesulitan berbicara, seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. "Papa mau minum ya?" Wanita itu berdiri untuk mengambil segelas air yang biasa ia letakkan di samping ranjang Suhadi. Tetapi airnya sudah habis. "Papa tunggu sebentar ya, Mama ambilin air dulu di dapur," ujar wanita itu seraya berlalu meninggalkan ruangan itu. Suhadi melihat sekeliling. Ia merasa sangat ketakutan. Ia mengapit selimut erat-erat. Tiba-tiba angin berembus dengan kencang. Sosok wanita bergaun pengantin tadi datang kembali. Kini ia membawa belati di tangan. Tatapannya sangat tajam, seakan-akan ia sedang marah. Lalu dengan segera ia mendekati Suhadi dan menghujaninya dengan tusukan di sekujur tubuh pria itu. Suhadi mengerang kesakitan. Cairan merah pun sudah menggenangi ranjang yang ia tiduri. Sedangkan sang wanita hanya tersenyum puas menikmati pemandangan itu. Suhadi langsung memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya. Kemudian tubuhnya terguling ke lantai. Aini yang baru saja kembali dari dapur melihat sang suami jatuh dari ranjang. Ia pun ikut panik. "Astagfirullahaladzim, Pak, kenapa ini? Mbok, Dimas, Dinda, tolongin Mama," teriak wanita itu meminta pertolongan. Maafin, Papa, Ma," ujar pria itu tertatih
kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. "Papa!" Bagi Aini karena terkejut seraya mengguncang tubuh suaminya. Beberapa orang segera datang. "Ada apa ini, Ma? Apa yang terjadi? Loh, Papa!" teriak Dimas, anak pertama mereka. "Ya Allahnya, Tuhan kenapa ini?" Isak Mbok Mina yang sudah bekerja bersama mereka sejak anak keduanya lahir. Mereka semua terisak, menangisi kepergian papanya. Keesokan harinya, mobil ambulan dan polisi sudah berada di depan rumah mewah itu. Dokter menyatakan bahwa Suhadi mengalami gagal jantung karena tidak ditemukannya bekas penganiayaan pada tubuhnya. Kemudian jenazahnya segera dikuburkan bersama-sama. Beberapa warga desa sempat bergunjing di belakang keluarga itu. Kasihan ya, semudah itu sudah meninggal. Padahal kaya raya, tapi uang tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Entah apa yang menimpa keluarga itu. Sangat disayangkan. Kerutu mereka semua. Aini dan kedua anaknya menangis di pemakaman. Mereka sangat terpukul atas kepergian Suhadi untuk selama-lamanya. Dimas pun menangis terseduh-seduh seraya menatap ke sekeliling pepohonan di pinggir kuburan itu. Namun netranya terhenti di salah satu pohon yang sangat tinggi. Pria itu melihat sosok ayahnya berdiri tegak di depan pohon tersebut. "Papa!" panggil pria itu. Tidak lama kemudian, Aini pingsan karena tidak sanggup menahan rasa sesak di dada karena kehilangan pria yang sangat dicintainya. "Mama, Ma, bangun Ma! Kak Dimas, bantuin!" teriak Dinda meminta tolong. Dimas dan adiknya langsung membawa sang ibu ke rumah sakit. Dokter pun langsung memeriksa kondisi tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa Aini hanya kelelahan dan butuh banyak istirahat. Dimas pun merasa lega. Kini mereka berdua masih setia menunggu hingga sang ibu siuman. Tak berapa lama kemudian, Aini pun siuman. Setelah memastikan kondisi sang ibu baik-baik saja, Dimas pun membawa wanita separuh baya itu untuk pulang. Sesampainya di depan rumah, Dimas tersentak karena melihat sesosok pria di lantai 2, tepatnya di kamar ibunya. Padahal jelas-jelas tidak ada pria lain yang hidup di rumah itu selain dia dan ayahnya. "Ayo masuk Den," pinta Mbok Minah yang mengagetkan pria itu. Ya Mbok," ujar Dimas dan melihat ke lantai 2 lagi. Tetapi sosok pria tadi sudah lenyap. Dinda membawa ibunya untuk beristirahat di kamar. Begitupun dengan Dimas yang merasa sangat lelah. Mungkin karena ia belum bisa menerima kepergian sang ayah. Makanya pria itu selalu terbayang-bayang sosok ayahnya. Pria itu berbaring sebentar di ranjang agar lelahnya berkurang. Dimas terbangun di malam hari. Ia melihat jam pukul 11:30. Pria itu sampai lupa menunaikan ibadah sholat. Ia pergi ke kamar mandi dan ingin berwudu. Pria itu membuka keran air, tetapi ternyata tidak ada air yang keluar sama sekali. Kenapa tiba-tiba rusak ya? Pria itu menuruni tangga dan ingin ke kamar mandi yang terletak di samping dapur. Tetapi ia dikagetkan dengan adiknya yang masih duduk di meja makan. "Kebiasaan kamu Din, kalau malam selalu keluyuran," ucap pria itu yang tahu kebiasaan adiknya, lalu berjalan menatap wanita itu. Betapa terkejutnya dia melihat wajah Dinda dipenuhi belatung dan berdarah. "Astagfirullahaladzim, siapa kamu?" teriak Dimas seraya berjalan mundur. Lalu wanita itu berdiri dan hendak mencekik Dimas. "Tidak, pergi kamu, jangan dekati aku, tolong!" teriak Dimas, langsung terbangun dari tidurnya. "Ya Allah Kak, mimpi apa sih sampai teriak-teriak? Cepetan bangun, jangan tidur di waktu maghrib," pinta Dinda yang saat itu membangunkan kakaknya. "Astagfirullahaladzim, mimpi apa itu tadi?" gumam Dimas seraya mengatur nafasnya kembali. Pria itu segera berwudu dan pergi ke masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah sholat, pria itu berjalan kembali ke rumah. Saat melewati sebuah kebun pisang milik tetangga,
sebuah suara mengagetkan pria itu. Suara apa itu? Lagi-lagi suara itu terdengar, membuat pria berumur 27 tahun yang belum menikah itu penasaran. Ia menatap jauh ke pohon-pohon pisang yang mulai berbuah itu. Sebuah sosok yang berbalut kain putih tiba-tiba muncul dan langsung menatapnya dengan wajah yang menghitam. "Woi Dim," ujar temannya mengagetkan pria itu. "Ya Allah, jantungku. Sialan kamu Ron," umpat pria itu pada temannya. "Ngapain kamu mandengin tuh pohon pisang? Kamu mau nyolong? Dasar kamu, dikira aku gak mampu beli apa? Udah yuk pulang, bukannya besok kita harus kerja." "Besok aku belum bisa masuk ke kantor, kamu urusin dulu ya, aku mau dampingin ibu aku dulu." "Oke, laksanakan bos," ujar pria itu yang menjabat sebagai wakil manajer di perusahaan Dimas. Mereka berpisah di persimpangan jalan. Dimas memasuki rumahnya. Entah mengapa kini rumah berlantai 3 itu terlihat sedikit menakutkan. Dimas merasa sering diganggu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal dan pikiran. Di meja makan mereka semua berkumpul. "Dimas, Mama minta maaf ya karena hal ini pekerjaan kamu jadi berlipat ganda," ujar ibunya. "Mama gak usah khawatir, yang penting Mama jaga kesehatan ya." "Bentar lagi kan aku juga udah lulus mah, ntar aku bantuin Kak Dimas deh," celetuk Dinda. "Kamu mau bantuin apa? Main mulu kerjaannya," bantah Dimas. "Aku kan juga bisa serius Kak," ucap wanita itu juga tak mau kalah. Aini hanya menggeleng melihat kedua anaknya berdebat. Dinda dan ibunya duduk bersama di kamar sembari melipat beberapa baju milik almarhum Suhadi. "Mama yakin mau nyumbangin baju-baju ini ke yayasan?" tanya Dinda. "Iya sayang, biar gak banyak barang di sini. Mama nyimpen baju yang disukai papamu aja." Aini mendadak batuk-batuk. "Tunggu ya Mah, Dinda ambilin air dulu," ujarnya seraya turun ke dapur. Aini masih batuk-batuk dan kemudian darah segar keluar dari mulutnya. "Astagfirullahaladzim, apa ini?" Kumamnya seraya mengambil tisu dan mengelap darah itu. "Mah, ini airnya," ujar Dinda yang baru datang. Aini segera menyembunyikan tisu itu, tak ingin Dinda melihatnya. "Makasih ya sayang," ucapnya seraya meminum air yang diambilkan sang anak. "Mama ke kamar mandi dulu bentar ya," pintanya dan masuk ke kamar mandi. Dinda merasa ibunya sedikit aneh. "Kok Mama aneh banget sih?" gumam Dinda. Dimas baru saja pulang dari suatu tempat. Ia memarkirkan mobilnya dan mengambil beberapa kue yang ia beli untuk ibu dan adiknya. Saat menutup bagasi mobilnya, seorang pria terlihat duduk di bangku belakang mobil itu. "Kok kayak ada orang ya?" gumam Dimas. Dimas berjalan dan mendekatkan wajahnya ke kaca mobil belakang untuk melihat siapa pria itu. Astagfirullahaladzim. Dimas kaget melihat sesosok pria yang matanya hitam dan wajahnya keriput langsung menatapnya. Dimas mengatur nafas seraya mencoba melihat pria itu lagi. Namun sosok itu sudah lenyap. Dimas segera masuk ke rumah dengan pikiran yang tak karuan. "Dinda, di mana Mama?" Belum sempat dijawab, Aini datang. "Mama di sini sayang, kenapa?" "Sini Mah, aku bawain sesuatu, Mama pasti suka," ujar pria itu menggiring ibunya. Mereka duduk di meja makan. Dimas membuka kotak roti itu. "Wah, kayaknya enak nih," celetuk Dinda. "Hus, kasih Mama dulu, kebiasaan kamu. Kakak ini selalu pilih kasih." "Udah, ayo dimakan bareng-bareng. Mbok Minah, sini Mbok," panggil wanita itu pada pembantunya. "Iyanya, ada apa?" "Sini Mbok, ayo makan sama-sama." Mereka akhirnya makan kue itu bersama-sama. Besoknya Dimas sudah harus kembali ke kantor. Banyak dari pegawai perusahaan yang memberi karangan bunga untuk belasungkawa.
Dimas adalah manajer utama di perusahaan yang dulu dijalankan ayahnya. Perusahaan itu berjalan di bidang pembuatan teh karena ayah Dimas mempunyai perkebunan teh yang sangat luas. "Yang sabar ya, Dim," ujar seorang wanita yang menjabat sebagai sekretaris pria itu. "Iya, Sel, makasih ya," ucap pria itu pada wanita yang ia pacari sejak lama. Dimas berjalan di sebuah lorong menuju ke tempat pembuatan teh. Dari arah belakang badannya, sebuah kaki baru saja melayang. Pria itu merasakan sesuatu dan berbalik, tetapi tak mendapati apapun. Di kampus, Dinda juga mendapatkan ucapan belasungkawa dari teman-temannya. "Yang sabar ya, Din," ucap Lala, teman sebangkunya. "Makasih ya, La." Terdengar beberapa orang ikut berbicara. "Benar kan aku bilang, ayahnya pasti meninggal. Orang kerjanya gak benar kok." "Iya ya, mana mungkin dalam waktu singkat bisa langsung kayak gitu. Pasti mereka pemuja iblis," gerutu mereka semua. Lala ingin berdiri untuk melabrak mereka. "Udahlah, gak apa-apa, jangan diladenin. Ke perpustakaan yuk," ajak Dinda dan menarik tangan temannya itu. Lala duduk di kursi. Dinda pergi mencari buku yang ingin ia baca. Wanita itu berjalan dari rak buku satu ke rak buku yang lain. Agak sepi karena beberapa orang sedang berada di kantin. Dinda melihat-lihat buku yang ada di rak itu. Mendadak sekelebat bayangan hitam baru saja melewatinya. "Siapa itu?" "Lah, itu kamu ya?" kata Dinda yang merasa ada seseorang di belakangnya. Namun tak ada sautan sama sekali. Wanita itu kembali mengambil buku yang ia cari. Mendadak sebuah tangan berkulit hitam dan berkuku tajam memegang tangannya. "Astagfirullahaladzim, apa itu?" Gumamnya seraya mundur beberapa langkah. "Oh, maaf, aku gak sengaja," ujar Dinda yang menabrak seseorang hingga buku yang orang itu bawa berjatuhan. "Ya, gak apa-apa kok," ujar pria itu dan mengumpulkan beberapa buku yang jatuh ke lantai. Dinda ikut membantunya, lalu tangan mereka bersentuhan. "Ya Allah," ucap pria itu kaget. Dinda langsung melepaskan tangannya. Maaf ya, ini bukumu," sahut Dinda dan menatap wajah pria di depannya yang kebingungan. Dinda pergi meninggalkan pria itu. "Astagfirullahaladzim," ucap pria itu seraya menggeleng karena melihat sesosok wanita bergaun pengantin dan bajunya berlumuran darah mengikuti Dinda dari belakang. Pria itu ingin menyusul Dinda, tetapi langkahnya terhenti. Padahal aku sudah berjanji untuk tidak terlibat dalam masalah itu lagi. Lagi pula aku tak mengenalnya, gumam pria itu dan tak jadi menemui Dinda. "Lama amat sih, Din, kemana aja kamu?" tanya Lala yang melihat temannya itu baru datang. "Maaf ya, kita masuk kelas yuk, udah bel tuh." Mereka akhirnya berjalan masuk ke kelas. Di kelas beberapa kali telinga Dinda seperti ditiup oleh seseorang, padahal tak ada angin sama sekali. Wanita itu merasa kedinginan. "Lah, kamu ngerasa dingin gak?" tanya Dinda. "Enggak tuh, malah panas banget tahu." "Aneh, kok aku kedinginan gini ya? Aku izin ke toilet dulu ya." Lala hanya mengangguk. Dinda berpamitan pada Pak dosen untuk pergi ke kamar kecil. Sesamanya di sana, Dinda langsung masuk ke salah satu WC dan duduk. Dan tiba-tiba, mendadak menggelindinglah sebuah kepala wanita yang matanya melotot ke arah Dinda. Dinda berteriak seketika dan segera keluar dari kamar mandi. Tetapi sebuah tubuh tak berkepala sedang mengejar wanita itu. Dinda menangis dan terus berlari hingga wanita itu menabrak seseorang. Tolong aku, tolong!" Dinda menatap wajah orang yang dia tabrak. Ternyata wajah pria itu hancur. Dinda terisak, seraya menutup matanya, tak ingin melihat apapun. "Hai, ngapain kamu di sini?" tanya pria bernama Afgan itu. Akan tetapi Dinda tak menyaut dan malah jatuh pingsan. "Waduh, kok malah pingsan sih? Gimana ini?"
Gumamnya dan segera menggendong wanita itu pergi ke ruang kesehatan. Afgan membaringkan wanita itu di ranjang. Beberapa sosok terlihat pelintas di belakang pria itu. Afgan berbalik. "Jika kalian berani mendekatiku, kumusnahkan kalian," bentak pria itu. Sebuah jendela mendadak terbuka sendiri, seolah pertanda bahwa sosok itu pergi meninggalkan pria tersebut. Dinda tersadar dari pingsan. "Tidak, jauhi aku!" teriaknya seketika. "Kamu sudah bangun?" tanya Afgan. "Bukannya kamu cowok yang aku tabrak di perpus tadi ya?" Pria itu mengangguk lalu memberi wanita itu sebotol air putih. "Minum ini biar agak tenang pikiranmu." Dinda segera minum dan tampak melihat sekeliling. Wanita itu masih ketakutan. "Gak usah takut, mereka udah pergi kok." "Jadi kamu juga bisa melihat mereka?" "Iya, sejak kecil aku sudah bisa melihat mereka. Jadi aku sudah biasa." "Tapi kenapa mereka mendatangiku? Aku gak pernah buat masalah dengan mereka." Isak Dinda seraya menunduk lesu. "Biasanya jika ada arwah yang menghantui manusia, itu berarti ada sebuah keterkaitan," saut Afgan. "Maksudnya apa? Aku belum paham." "Kalau nggak balas dendam ya bisa jadi kiriman orang lain. Hanya dua kemungkinan itu." Dinda merasa masih tidak percaya. Dendam? Aneh. Siapa juga yang punya dendam sama aku? Batinnya berkata. Beberapa saat kemudian ponsel Dinda berbunyi. "Iyalah, ini aku di ruang kesehatan." "Kalau gitu aku pergi ya, teman kamu mau datang kan?" Ucap Afgan segera ingin pergi, tetapi wanita itu menahannya. "Bisakah kamu menunggu sebentar lagi di sini? Aku takut," ujar Dinda memelas dengan mata berkaca-kaca. Afgan menghela nafas. "Ya udah deh." Mereka diam beberapa saat. "Nama kamu siapa?" tanya Dinda memecah keningan. "Namaku Afgan, kalau namamu?" "Aku Dinda." Mendadak Lala datang. "Dinda, Din, di mana kamu?" teriak wanita itu memanggil temannya, lalu membuka tirai korden di sana. "Lala," ucap Dinda. Lala segera memeluk temannya tersebut. Wanita itu lantas menatap ke pria yang duduk di samping ranjang. "Afgan, ngapain kamu di sini?" "Oh, kalian udah saling kenal ya?" "Kalau gitu aku pergi ya," ujar pria itu. "Makasih ya, Gan," ucap Dinda. Pria itu mengangguk dan pergi dari sana. "Kamu kenapa lagi, Din? Bikin kaget aja." "Cuma sakit perut biasa kok. Makasih udah mau kesini ya," saud Dinda berbohong. Aini sedang membereskan barang-barang milik suaminya. Lalu ia melihat ada sebuah buku diary yang dikunci di sana. Isinya apa ya? Gumam wanita itu penasaran. Mendadak suara pintu mengagetkan wanita berkerudung itu. "Siapa itu?" tanyanya segera melihat keluar kamar, tetapi ternyata tak ada siapapun. Tiba-tiba hembusan angin melewati tubuh wanita itu. Ulu kuduknya langsung berdiri. "Kenapa ada angin ya?" gumam wanita itu dan kembali menutup pintu. Saat ia melihat cermin yang tergantung di dinding kamarnya, sesosok wanita yang matanya berdarah berdiri tepat di belakang Aini. "Astagfirullahaladzim, siapa itu?" Aini seraya berbalik mencari sosok wanita tadi, namun tak ada siapapun. Aini duduk di kursi seraya mengatur nafasnya. Mendadak air keran di kamar mandi terbuka sendiri. Lantas wanita itu berjalan memasuki kamar mandi dan menutup keran itu. Aini berbalik ingin berjalan, tetapi keran itu kembali terbuka. Wanita tersebut mulai merinding. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh di kamar itu. Wanita itu berbalik dan mematikan keran itu lagi. Mendadak pundaknya dipegang seseorang. "Nyah, panggil Mbok Minah." "Ya Allah Mbok, bikin kaget aja," ujar Aini seraya mengatur nafas. "Maafnya, itu buburnya udah matang, ayo makan dulu." "Iya Mbok, ayo," saut Aini dan menggendeng Mbok Minah agar meninggalkan kamar itu.
Di meja makan. Mbok, apa perlu kita pindah ke rumah yang lebih kecil aja ya? Sepertinya rumah ini terlalu besar. Loh, kenapanya? Bukannya rumah ini mahar pemberian dari Tuan? Apa nyonya nggak apa-apa kalau rumah ini dijual? Aini menghela nafas. Entahlah mbok, aku juga bingung. Ucap wanita itu seraya menyendok bubur. Di kantor, Dimas masih sibuk mengetik. Ada beberapa file yang harus ia selesaikan saat itu juga. Gisel datang menemui pria itu. Kok kamu belum pulang, Dim? Udah malam nih, ujar wanita itu. Bentar lagi ya, kamu pulang aja dulu. Ya udah. Saud Gisel dan ingin pergi. Mendadak tangannya ditarik Dimas. Pria itu langsung memeluk tubuh kekasihnya itu. Maaf, karena akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Jangan marah ya, ujar Dimas seraya bermanja-manja di leher kekasihnya. Wanita itu membelai rambut Dimas. Iya, aku ngerti kok. Udah sana, cepat selesaiin urusan kamu, terus langsung pulang ya. Siap bos, ujar pria itu seraya mengecup pipi Gisel. Gisel tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Dimas meneruskan pekerjaannya lagi hingga pria itu lupa waktu. Ia melihat jam dinding sudah pukul 9 malam dan semua pegawai di sana sudah pulang. Waduh, aku telat pulang nih, ujar pria itu seraya membereskan barang-barang. Mendadak lampu di kantornya langsung padam. Waduh, kenapa lagi nih? Gumam pria itu seraya mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter dari benda itu. Ia menyalakan saklar, tetapi tak nyala. Apa mungkin konslet ya? Gumam pria itu. Sekelebat bayangan baru saja melintas. Siapa itu? Tanya Dimas seraya mengarahkan senter ke depan. Tetapi tak ada apapun. Hanya bangku kosong milik para pegawai yang terlihat. Dimas segera berjalan dan ingin keluar dari tempat itu. Cahaya senternya menyinari ruang kerja yang kini tak berpenghuni itu. Mendadak sinar senternya seperti menyinari sesuatu berwarna putih. Apa itu ya? Gumam Dimas dan kembali ke tempat semula. Tetapi tak ada apapun. Pria itu berdiri melihat sekeliling yang gelap gulita. Tiba-tiba saja ia merasa sesuatu sedang berdiri di samping tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri dan perlahan pria itu berbalik sambil menyinari sesuatu itu. Betapa kagetnya dia melihat sesosok pocong sudah berdiri dengan mukanya yang dipenuhi belatung. Seketika Dimas berteriak dan segera berlari meninggalkan kantornya. Ia memencet lift beberapa kali, tetapi lift itu tak mau tertutup. Pocong itu melompat beberapa kali dan sudah hampir sampai ke depan lift. Ya Allah, tolong bantu aku. Ya Allah, ucap Dimas dengan sangat cemas. Akhirnya lift itu pun menutup. Pria itu bisa bernafas dengan lega. Saat lift terbuka, Dimas segera berlari ke parkiran mobil dan pergi meninggalkan tempat itu. Paginya di meja makan, Aini melihat wajah kedua anaknya yang murung. Ada masalah? Kenapa wajah kalian murung gitu, Dinda, Dimas? Gini, Ma. Dinda menghentikan perkataannya. Sebenarnya, Ma. Dimas pun tak ingin membahasnya. Kenapa kalian jadi seperti ini? Apa kalian sudah tak menganggap Mama lagi? Ucap wanita itu dengan nada suara yang agak tinggi. Bukan begitu, Ma. Sebenarnya beberapa hari ini aku diganggu makhluk halus, Ma. Ucap Dimas. Hah? Kakak juga ya? Aku di kampus juga dihantui. Aini tampak menghela nafas. Entah apa yang berlaku di keluarga ini. Mama pun bingung. Kadang Mama juga melihat mereka di sekitaran rumah ini. Keluh wanita itu. Ma, aku punya teman yang mungkin bisa ngebantu kita. Soalnya kemarin dia juga yang ngebantuin aku di kampus. Usul Dinda. Teman apa teman? Ejek Dimas. Temen Kak, ya Allah. Coba aja undang dia dulu, Din. Jika itu bisa membantu kita, Mama akan sangat bersyukur. Dinda pun mengangguk. Di kantor, seorang wanita mendatangi Dimas. Ini bos, berkas yang Anda mau, silahkan ditandatangani.
Ucap wanita itu yang bernama Sisil. Makasih ya Sil. Roni bergegas masuk ke kantor Dimas juga. Ayo, lagi ngapain kalian? Ujar pria itu seraya memeluk Sisil yang ternyata adalah kekasihnya. Ini di kantor Ron, sopan dikit napa? Bentak Sisil yang terkenal agak pemarah. Dimas hanya menggeleng. Ntar malam ada acara enggak? Ayo makan malam bareng. Ajak Dimas. Mau, kamu yang bayarin ya. Celetuk Roni. Dasar benalu kamu. Saud Dimas seraya memberikan berkas itu kepada Sisil kembali. Saya permisi dulu ya. Ujar Sisil mohon pamit. Ketemu ntar malam ya sayang. Teriak Roni pada kekasihnya. Tetapi Sisil tak menggubris pria itu. Sedangkan di kampus, Dinda sedang mencari Afgan. Wanita itu menemukan pria tersebut sedang duduk sendiri di bawah pohon. Pria itu merasa hembusan angin dingin menerpa tubuhnya. Ia lantas menatap ke wanita yang sedang berjalan mendekatinya. Afgan melihat sesosok wanita berbaju pengantin mengikuti wanita itu. Ketika Dinda akan mendekat, tiba-tiba kakinya terkilir oleh batu. Kamu gak apa-apa kan? Tanya pria itu seraya menatap ke sosok yang memakai gaun pengantin. Wanita menyeramkan itu kemudian menghilang. Kok kayak ada yang dorong aku sih? Ucap Dinda bingung. Duduklah dulu. Maaf karena selalu nabrak kamu. Aku juga gak tahu kenapa kayak gini. Iya, nyantai aja. Apa kamu lagi nyari aku? Iya. Bisakah kamu menolong keluargaku? Sudah beberapa hari sejak ayahku meninggal, kami sekeluarga selalu diganggu makhluk halus. Kami nggak tahu apa penyebabnya. Afgan menghela nafas. Ia melihat Dinda seperti bukan orang jahat. Baiklah, nanti petang aku akan mampir ke rumahmu. Dinda menunjukkan senyuman di bibirnya. Terima kasih ya, aku akan menunggumu di pintu gerbang. Pria itu mengangguk. Saat malam hari, 4 orang terlihat sedang menikmati makan malam sambil berbincang. Yakin kamu dihantui pocong? Nih orang pasti parno nih. Ecek Roni. Serius lah, makanya sekarang pulang cepat. Aku gak berani sendirian di kantor. Ujar Dimas. Makanya kemarin kan aku nyuruh kamu cepat pulang sayang. Ujar Gisel. Parno kamu Dim. Hantu itu gak nyata, hanya imajinasi kamu doang. Celetuk Sisil. Ah kalian berdua ini, lihat aja kalau sampai kalian ketemu mereka, pasti tahu gimana rasanya jadi aku. Ah amit-amit deh ketemu sama mereka. Ogah, saut Roni. Mereka semua tertawa dan melanjutkan makan. Setelah selesai makan mereka pun berpisah. Dimas harus mengantarkan Gisel pulang dulu. Makasih udah mau nganterin aku pulang sayang. Ucap wanita itu. Sampai ketemu besok ya. Saud Dimas seraya mencium pipi kekasihnya. Dimas segera mengendarai mobilnya dan pulang. Di tengah perjalanan pria itu tak sengaja melihat seorang wanita berbaju pengantin berdiri di pinggir jalan sendirian dengan rambut yang acak-acakan. Pria itu merasa merinding tetapi masih berusaha fokus menyetir. Mendadak saat melihat kaca spion yang menuju ke bangku belakang, terlihatlah wanita yang berdiri di pinggir jalan tadi sudah duduk di sana. Astagfirullahaladzim. Dimas langsung menghentikan mobilnya dan menengok ke belakang. Tapi tak ada apapun. Pria itu segera meneruskan perjalanannya lagi. Di rumah besar berlantai 3 itu, ada seorang pria duduk di sofa. Jadi ini teman kamu itu Din? Tanya Aini yang ikut duduk di sofa. Salam tante, nama saya Afgan. Salam juga, ayo diminum. Terima kasih sudah mau datang ya. Pria itu mengangguk dan mengambil segelas cangkir dari meja. Saat akan meminumnya, meneteslah beberapa darah ke dalam cangkir itu. Afgan tersentak dan melihat ke atas rumah. Wanita berbaju pengantin itu sudah bergelantungan di langit-langit. Astagfirullahaladzim. Teriak Afgan mengagetkan mereka berdua. Ada apa kan? Tanya Dinda yang juga ikut panik. Kenapa nak? Apa tehnya bermasalah atau apa? Aini ikut bertanya.
Pria itu tak jadi minum dan menaruh cangkir itu lagi. "Sebentar ya tante," ucap Afgan seraya memejamkan mata dan membuat sosok itu menghilang dari sana. Suara pintu dibuka dan masuklah Dimas ke rumah. Afgan menatap pria itu dengan tatapan tajam. Namun tatapan itu bukan untuk Dimas, melainkan untuk sosok wanita di belakang pria itu. Afgan segera berlari ke arah sosok itu dan mencekiknya. "Siapa yang menyuruhmu? Katakan!" teriak pria itu mengagetkan Dimas. "Apa-apaan ini?" bentak Dimas. Dinda segera menarik kakaknya. "Diam kak, itu temanku yang bisa ngelihat makhluk halus." "Kalian semua harus mati," seru sosok itu dilanjutkan dengan tawa menyeramkan. Afgan berdoa membuat sosok itu kepanasan dan menghilang. Mendadak semua pintu dan jendela di rumah itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. "Kalian semua harus mati. Semua keturunan dari keluarga Suhadi harus mati," teriak seorang wanita terdengar melengking yang entah dari mana. Lalu sebuah asap putih langsung masuk ke tubuh Aini, membuat mata wanita itu menghitam. Mendadak wanita itu mencekik kedua anaknya sekaligus. Afgan segera membaca doa dan menghentakkan kakinya beberapa kali, hingga Dinda dan Dimas terjatuh ke lantai. Aini berdiri menatap Afgan. Wanita itu sangat marah. Wanita itu berteriak dan menghempaskan tubuh Afgan. Meski sudah terbanting kuat, pria itu bangun lagi dan langsung membaca doa, hingga tubuh Aini terbang ke udara dan terhempas ke lantai. Asap putih keluar dari tubuh wanita itu. Aini terbatuk memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Wanita itu langsung pingsan, membuat kedua anaknya begitu panik. "Mama!" teriak kedua anaknya menghampiri wanita tersebut. Mereka lantas membaringkan tubuh wanita berkerudung itu di ranjang. "Sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga kami? Apa kamu bisa menjelaskan pada kami?" tanya Dimas pada Afgan. Seorang wanita parubaya tiba-tiba datang. "Loh Den, apa yang terjadi? Kenapa nyonya seperti ini?" tanya Mbok Mina ikut cemas dengan keadaan majikannya yang kini tak sadarkan diri. "Mbok, tolong ambilkan segelas air ya," pinta Afgan pada wanita itu. "Baik Den, tunggu sebentar ya." Kemudian pria tersebut mengambil kertas dan pulpen. "Aku tak bisa menjelaskan di rumah ini. Besok temui aku di tempat ini, dan ini nomor teleponku," ucap Afgan seraya memberikan selembar kertas berisi nomor telepon. "Baiklah," sahut Dimas. "Lalu bagaimana dengan ibuku sekarang? Apa dia akan baik-baik saja?" Isak Dinda merasa cemas. "Untuk sekarang dia akan baik-baik saja, tenanglah." Pria itu melihat sekeliling dan tanpa sengaja menemukan buku harian yang terkunci. Entah kenapa ia sangat penasaran dengan buku harian itu. Lantas Afgan menyentuh buku tersebut. "Astagfirullahaladzim, jadi ini penyebabnya," ucap pria itu tiba-tiba. Ia terkejut dengan apa yang baru saja diketahuinya. "Maksud kamu apa?" tanya Dimas. "Besok bawa juga buku harian ini ya. Sekarang simpan dulu baik-baik." "Baiklah," sahut Dimas dan tanpa pikir panjang langsung memasukkan buku itu ke tas kerjanya. Mbok Mina datang dan memberikan segelas air putih pada Aini. Setelah keadaan wanita itu membaik, Afgan berpamitan. Besoknya setelah bekerja, Dimas dan Afgan bertemu sesuai janji. "Mana buku harian itu?" tanya Afgan. Dimas mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. "Ini." Afgan mengeluarkan segepok kunci dari dalam tas. "Astagfirullah, dari mana kamu dapetin kunci sebanyak itu?" ujar Dimas merasa heran. "Temanku kerja di tempat pembuatan kunci, jadi aku cuma minjem sampelnya aja," sahut pria itu yang masih sibuk mencari kunci yang pas untuk buku harian itu. "Akhirnya terbuka juga," ucap pria itu dan mulai membuka buku. Membalik halaman demi halaman setelah membaca apa yang tertulis di sana. Buku itu berisi perjalanan cinta Suhadi sebelum ia berumah tangga dengan Aini. Saat Suhadi masih muda,
ia jatuh hati pada seorang wanita dari desa lain yang bernama Dewi. Namun ayah wanita itu tidak merestui hubungan mereka kalau Suhadi belum bekerja dan bukan orang kaya. Maka Suhadi berpura-pura menjadi pemilik perkebunan teh di desanya agar hubungannya tetap direstui oleh ayah wanita itu. Akan tetapi, suatu hari ayahnya tahu bahwa Suhadi berbohong tentang kepemilikan kebun teh itu. Dewi dipaksa menikah dengan orang lain, tetapi wanita itu kabur dengan bantuan Suhadi. Mereka berdua lari dan masuk ke hutan. Hujan lebat disertai petir membuat mereka berdua harus singgah di sebuah gubuk kecil di tengah hutan yang tak berpenghuni. "Terima kasih karena sudah menolongku, Mas," ujar Dewi. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri, Dewi. Aku begitu mencintaimu," balas Hadi. Mereka akhirnya terbawa suasana dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Di tengah malam yang sunyi, Hadi terbangun karena mendengar beberapa suara. Ternyata itu adalah orang suruhan dari ayahnya Dewi untuk mencari wanita itu. Suhadi kesulitan melawan karena kalah banyak. Pada akhirnya ia dihajar habis-habisan. Kemudian tubuh Suhadi yang sudah tak bisa melawan lagi dibuang ke sungai dekat hutan itu. Dewi yang tidak memiliki perlindungan dari Suhadi lagi menjadi korban. Nafsu yang menguasai para lelaki suruhan itu membuat mereka justru meruda paksa Dewi, lalu meninggalkan wanita itu begitu saja. Dewi menangis sejadi-jadinya. Ia berlari keluar dari hutan itu dan bersembunyi di sebuah desa. Ia memutuskan untuk tinggal di sana dan menyamarkan dirinya agar tak dikenali orang lain. Nasib sial pun menimpa wanita berusia 25 tahun itu. Ternyata ia hamil dan tak tahu harus minta pertanggungjawaban pada siapa. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk melahirkan dan menjaga anaknya sendiri tanpa seorang suami. Lahirlah bayi perempuan yang sangat cantik dari rahim Dewi. Tetapi wanita tersebut malah menangis karena anaknya lahir tanpa tahu siapa ayahnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Dewi hidup dengan penderitaan yang harus ia alami, ditambah masa lalu buruk yang tak kunjung hilang dari ingatan. Tak jarang orang-orang di sekitar menghinanya karena mempunyai anak tanpa menikah. Karena hal-hal seperti itu, Dewi sudah beberapa kali pindah rumah. Namun dari sekian kalinya, akhirnya ia menetap di salah satu desa dan berjualan sayuran di pasar untuk bertahan hidup. Dengan pekerjaannya itu, Dewi bisa menyekolahkan anak hingga sekolah dasar. Suatu hari dia tanpa sadar menjatuhkan piring nasi milik anaknya karena melihat berita di TV yang membuatnya tercengang sekaligus sakit hati. "Ibu kenapa? Kok nangis gini?" tanya anak gadis itu tanpa tahu penyebab ibunya tiba-tiba menangis. Ternyata Suhadi, pria yang sangat dicintainya itu kini menikah dengan Aini, anak dari pemilik perkebunan teh di desa yang mereka tinggali. Kabar itu pun sudah menyebar di media massa karena keluarga Aini kaya raya. Begitu hancur hati Dewi mendengar kabar itu. Wanita tersebut berpikir bahwa Suhadi sengaja meninggalkannya di hutan karena Aini. Padahal kebenarannya adalah saat tubuh Suhadi dibuang ke sungai, Aini yang saat itu tak sengaja bermain ke sungai menemukan pria itu dalam keadaan babak belur dan tak sadarkan diri. Tetapi syukurnya Suhadi masih bernafas. Aini segera membawa Suhadi ke rumahnya dan merawat pria itu sampai sembuh. Karena benturan di kepala, pria itu hilang ingatan dan pada akhirnya Aini malah jatuh hati, jatuh cinta pada pria itu dan memutuskan untuk menikah. Baru setahun pernikahan mereka, Suhadi mulai ingat dengan Dewi, kekasihnya dahulu. Pria itu pun mencoba mencari wanita itu kemana-mana, tetapi tak mendengar kabarnya sama sekali. Hingga pria itu mulai menuliskan sebuah kisahnya dalam buku harian ini, berharap suatu hari nanti Dewi atau keluarganya bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dulu.
Namun ternyata tidak untuk Dewi. Wanita itu merasa sangat marah dan juga sedih karena gara-gara pria itu hidupnya jadi menderita. Dewi membuka laci lemarinya. Masih tersimpan rapi gaun pengantin yang dulu ia kenakan saat melakukan hubungan bersama Suhadi. Wanita itu menangis seraya meremas gaun pengantin itu. Suatu hari saat anak gadisnya baru pulang dari sekolah, "Bu, lapar nih, hari ini masak apa?" "Bu, Ibu," teriak anak gadis itu melihat ibunya tergantung di dapur dengan mengenakan gaun pengantin. Dewi meninggalkan sebuah kertas yang bertuliskan alamat di mana orang tua Dewi tinggal. Juga sebuah surat bahwa ayah dari anaknya adalah Suhadi, pria yang sering muncul di TV karena menikahi anak orang kaya itu. Anak gadis itu menangis dan bingung harus berbuat apa. Dan setelah kematian ibunya, anak gadis itu sering berteriak-teriak sendiri dan meraung. Hingga beberapa warga desa memutuskan memasukkan anak itu ke panti rehabilitasi. Afgan menutup buku harian itu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Apa yang ditulis di buku harian itu?" tanya Dimas ikut penasaran. "Kurasa kamu harus membacanya sendiri. Ini sangat menyakitkan," ucap Afgan mulai menangis. Dimas mengambil buku itu dan membacanya. Beberapa saat kemudian, "Ini gak mungkin, ayahku bukan orang seperti itu," teriak Dimas tak percaya dengan isi di dalam buku itu. "Kurasa arwah itu datang karena punya dendam pada ayahmu." "Tapi ayahku sudah meninggal, kenapa mereka malah menyerang kami?" Itulah yang harus kita pecahkan. Jika saja kita bisa menemukan anaknya Dewi itu, mungkin semua akan terjawab. Pasti anak itu ada hubungannya dengan arwah Dewi yang menghantui keluargamu. "Tapi di mana? Aku harus mencari wanita itu. Aku aja tidak tahu dia di mana," ucap Dimas semakin bingung dengan situasi sekarang. "Kamu gak perlu mencarinya, karena dia akan datang sendiri kepadamu." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Dimas. "Ceritakan isi buku ini pada ibumu. Beliau juga harus tahu masa lalu suaminya. Dan semoga kita bisa mendapatkan sedikit informasi mengenai kematian ayahmu." "Baiklah kalau begitu," balas Dimas setuju. Di sebuah rumah berdinding kayu, seorang pria berjalan di kegelapan. Ia mengeluarkan kunci rumah dan membuka pintu. "Bapak sudah pulang?" tanya Afgan pada seorang pria yang duduk di depan meja makan. "Iya, Bapak baru aja pulang. Kamu sudah makan belum?" tanya pria berkumis tipis itu. "Sudah kok, Pak," ujar pria itu dan duduk di sofa sambil melepaskan sepatunya. Tiba-tiba sekelebat bayangan melewati jendela rumah mereka. Pria yang duduk di depan meja makan tahu itu. "Sudah berapa kali Bapak bilang jangan berurusan dengan mereka. Apa kamu masih tak mendengarkan?" bentak pria itu yang biasa dipanggil Herman. Ia tak ingin lagi anaknya tersangkut masalah dan harus berurusan dengan hantu. "Pak, teman Afgan sedang kesusahan. Mereka satu keluarga diganggu sama arwah. Aku hanya mencoba membantu, Pak." "Dapat apa? Itu urusan mereka. Kamu gak usah ikut campur. Apa kamu gak ingat apa yang terjadi pada ibu kamu?" ucap pria itu. Afgan ingat, Pak, sangat jelas. Bahkan kejadian itu seperti baru kemarin terjadi. "Afgan sudah besar, Pak. Sudah bisa jaga diri sendiri. Bapak nggak perlu khawatir." "Astagfirullahaladzim, Afgan, bicara apa kamu ini? Bapak hanya khawatir sama kamu. Yang kamu lawan itu bukan manusia, melainkan setan. Mereka bisa membunuhmu, Nak," ucap pria itu khawatir dan kecewa, apalagi setelah sang anak membentaknya. "Afgan ngantuk, mau tidur," ujar Afgan yang bergegas masuk ke kamar. Ayahnya tampak sedih dan menghela nafas. Ia begitu takut kalau anaknya akan bernasib sama seperti istrinya. Di rumah Aini, wanita itu baru saja membaca buku harian milik suaminya. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini?" isak wanita itu tak percaya.
Jadi Papa nggak pernah cerita masalah ini ke Mama? Tanya Dimas. Nggak pernah sayang, Mama malah baru tahu setelah baca buku ini. Saud Aini masih dengan isak tangisnya. Apa Mama tahu tentang keluarganya Dewi? Kata Afgan, dia mempunyai anak perempuan juga. Tunggu, sepertinya Mama ingat sesuatu. Dulu saat Mama hamil kamu, ada seorang anak gadis datang. Dia berteriak-teriak memanggil papamu. Dia ingin sekali bertemu. Tapi para penjaga di depan rumah mengusir anak gadis itu. Mereka bilang dia hanya pengemis. Dan saat itu kami semua sibuk karena acara syukuran 7 bulanan kehamilan Mama. Jelas Aini setelah berhasil mengingat kejadian yang bisa jadi memberi petunjuk mereka. Apa Mama mengingat wajah gadis itu? Dia berkulit putih tapi sedikit kotor karena mungkin hidup di jalanan. Entah bagaimana nasib gadis itu sekarang. Gumam Aini, kemudian ia meletakkan buku harian tadi di atas meja. Ya sudah, Mama istirahat aja dulu. Selamat malam, Mah. Ucap Dimas lantas pergi dari kamar itu. Malam sayang. Saud Aini bersiap tidur. Di tengah malam saat Aini tidur terlelap, sebuah tangan menarik buku harian milik Suhadi. Dinda keluar dari kamar untuk mencari makan. Kelaparan di tengah malam sudah menjadi kebiasaan wanita itu. Kini ia membuka kulkas. Ketika melihat ada sekotak roti yang tinggal separuh di sana, Dinda berkata, "Ah, kebetulan nih ada roti." Celetuknya seraya mengeluarkan kotak roti itu dan menaruhnya di meja. Wanita itu menikmati rotinya. Mendadak lampu dapur berkedip-kedip. Kenapa nih? Rusak apa ya? Gumam wanita itu seraya mendongak untuk melihat lampu. Matanya dikagetkan dengan sesosok pocong yang bergelantungan di langit-langit rumahnya. Sontak saja wanita itu berteriak seraya berdiri. Mendadak pocong itu jatuh ke atas meja. Matanya yang hitam menatap ke arah Dinda. Wanita itu segera berlari tunggang langgang. Tetapi entah bagaimana caranya, pocong itu bangkit dan justru mengikutinya. Hingga wanita itu menabrak seseorang. Non Dinda, ini Mbok Mina, Non kenapa? Tanya wanita tua itu padanya. Ya Allah Mbok, itu ada pocong Mbok, tolongin Dinda. Ya Allah Non, di mana? Itu di sana Mbok. Jawab wanita itu menunjuk ke dalam dapur. Coba Mbok Mina cek dulu ya. Mereka berdua berjalan perlahan dan melihat ke dalam dapur. Tetapi tak ada apapun. Nggak ada apa-apa kok Non. Pasti Non berhalusinasi. Udah malam, Non balik ke kamar ya. Tapi Mbok, aku bener-bener ngeliat tadi. Mbok Mina tersenyum. Ayo Non, Mbok Mina antar ke kamar. Ajak wanita tua itu. Dinda pergi dengan perasaan aneh. Ia yakin betul dengan apa yang dia lihat. Assalamualaikum, ujar beberapa orang dari luar rumah berlantai 3 itu. Waalaikumsalam. Kalian udah datang, ayo masuk. Pinta Dimas pada teman-temannya yang datang menjenguk Aini. Mereka bergegas ke kamar wanita itu. Salam Tante, ucap mereka pada wanita berkerudung yang sedang terduduk di ranjang. Duh, kok repot-repot kesini sih? Tante udah baikan kok, makasih udah mau mampir. Tante cepat sembuh ya, ujar Gisel. Iya, biar bisa masakin kita Tante makanan yang enak-enak, celetuk Roni. Ah dasar kamu Ron, makan mulu pikirannya, hentak wanita yang berdiri di samping pria itu. Ini siapa ya? Kok Tante belum pernah lihat? Ujar Aini menatap wanita itu. Sisil maju ke depan ingin berkenalan. Nama saya Sisil Tante, asisten manajer di perusahaan Dimas. Dan juga pacar aku Tante, celetuk Roni seraya memeluk Sisil. Roni, sopan dikit napa? Bentak wanita tersebut kepada pacarnya. Syukurlah Roni, Tante ikut senang. Cantik kan Tante? Gak kalah sama Gisel kan? Celetuk pria itu. Apaan sih Ron? Bantah Gisel. Ya udah kita ngobrol di luar aja ya, biarin mamaku istirahat dulu, pinta Dimas. Anggap saja rumah sendiri ya,
Saud Aini tersenyum. Mereka semua pergi meninggalkan Aini. Sepertinya wajah wanita itu tidak asing. Gumam Aini seraya melanjutkan tidur siangnya. Ada seseorang yang memakai jas hujan sedang menggali kuburan. Susah payah ia mengeluarkan tubuh mayat yang baru dikubur beberapa hari lalu. Kemudian ia mengembalikan tanah itu seolah tak terjadi apapun dan tanpa rasa takut. Orang tersebut menggendong mayat berbalut kain putih itu dan segera membawanya ke suatu tempat. Afgan mengguyur tubuhnya dengan air shower. Bayangan wajah Dinda terlintas di benaknya. Pria itu mematikan air showernya. Kenapa aku jadi mikirin tuh cewek terus ya? Aneh nih. Gerutu pria itu seraya mengusap-usap rambutnya. Afgan keluar dari kamar dan sudah siap pergi ke kampus. Ayahnya sudah selesai memasak dan menaruh sepiring bubur untuk anaknya itu. Namun Afgan justru tak berselera makan dan langsung memakai sepatu. Apa kamu masih marah dengan perkataan bapak semalam? Enggak kok pak, udah biasa. Ujar Afgan datar. Terus kenapa gak mau makan? Omongan bapak jangan diambil hati ya. Bapak melakukan itu demi kamu juga. Jelas pria itu, ia ingin sang anak mengerti. Afgan menghela nafas dan akhirnya memakan bubur yang dibuat ayahnya. Pria itu tersenyum puas. Herman pun beranjak memakai sepatu dan hendak berangkat bekerja sebagai satpam di salah satu komplek perumahan. Mendadak sesosok wanita bergaun pengantin sudah berdiri tegak di depan rumah pria itu. Astagfirullahalazim, kenapa arwah itu selalu mengikuti anakku? Umam Herman. Meskipun arwah itu kini tak menyerang dan hanya diam dengan tatapan menyeramkan, tetapi tetap saja Herman dan Afgan harus waspada. Kenapa pak? Ada apa? Berhati-hatilah Gan. Sepertinya mereka mengincarmu. Jika ada apa-apa segera telepon bapak ya. Ucap pria itu seraya menepuk bau anaknya. Rasa khawatirnya masih bersemayam dalam hati. Iya pak. Herman kembali ke dapur untuk mengambil sebotol garam, lalu menebarkannya ke sekeliling rumah. Ia tak ingin makhluk itu masuk ke rumahnya. Setelah itu, mendadak sosok berbaju pengantin itu menghilang dari sana. Afgan, apa wanita itu? Wanita yang berbaju pengantin itu yang selalu mengikuti temanmu? Tanya Herman tiba-tiba. Dari mana bapak tahu? Tanya Afgan balik. Ia sekarang menjadi penasaran. Sepertinya bapaknya tahu sesuatu. Arwah itu menyimpan dendam yang sangat besar, nak. Dia bukan tandinganmu. Bapak khawatir sama kamu. Ujar pria itu memperingati. Bapak jangan khawatir, aku akan melawannya dengan tanganku sendiri. Ujar Afgan bersemangat dan penuh tekad. Tapi tetap saja, berhati-hatilah, mengerti? Afgan mengangguk dan segera bergegas ke kampus. Di kantin kampus, Dinda dan Lala duduk bersama sambil bercerita tentang kejadian yang sebelumnya dialami oleh Dinda. Serius kamu? Jadi Afgan punya kekuatan seperti itu? Tanya Lala merasa tak percaya. Iya, dia juga yang nolongin ibu aku kemarin. Saud Dinda. Padahal dulu kami satu SMA. Tapi aku gak pernah tahu kalau dia bisa ngelihat arwah kayak gitu. Serem juga sih. Saat istirahat, Dinda menemui Afgan yang seperti biasa sedang duduk di bawah pohon. Kamu suka banget ya duduk di sini? Tanya Dinda mengagetkan Afgan. Oh kamu. Nih sebagai ungkapan terima kasihku, ucap Dinda dan menyodorkan minuman. Makasih ya. Boleh aku duduk di sini? Duduk aja, ini untuk umum kok, jawab Afgan. Ini Dinda duduk bersamanya. Gimana keadaan ibu kamu sekarang? Ibuku udah agak baikan kok, makasih ya atas bantuannya. Mendadak beberapa tetes darah menetes di dahi Dinda. Wanita itu merasakannya dan memegang tetesan darah itu. Darah apa ini? Ucap wanita itu dan melihat ke atas pohon. Afgan juga ikut melihatnya.
terlihat sesosok wanita yang memakai gaun pengantin itu tertawa sambil melepas kepala dari tubuhnya. Seketika Dinda berteriak ketakutan. Sosok itu melemparkan kepalanya menuju ke mereka berdua. Afgan segera menarik tangan Dinda. "Ayo pergi dari sini." Mereka terus berlari menghindari kejaran kepala wanita itu. Lalu akhirnya kepala itu menggigit kaki Afgan. Pria itu merintih karena kesakitan. Dinda segera mengambil apapun yang ada di dekatnya dan melemparkan kepala itu. Tiba-tiba saja kepala itu terbang seraya menatap Dinda. Lidah dari kepala itu keluar seakan menikmati darah yang dihisap dari kaki Afgan. Lalu kepala itu segera menuju ke Dinda dan ingin menggigitnya. Afgan dengan segera melepas jaketnya dan membungkus kepala itu. Lalu pria itu berdoa dan membuat jaket itu terbakar. Tubuh tanpa kepala itu pun langsung ikut lenyap. Dinda membawa Afgan pergi ke ruang kesehatan. Wanita itu dengan sabar mengobati luka pria tersebut. Karena bagaimanapun juga ia merasa semua kejadian aneh yang mengerikan itu terjadi karenanya. Tetapi justru berdampak pada Afgan. "Sakit ya? Maaf karena membuatmu terluka seperti ini," ujar wanita itu sambil terisak. "Maksud kamu apa? Ini bukan salah kamu kok." "Tapi aku tahu arwah itu mengincarku. Harusnya aku yang terluka, bukan kamu." Afgan dengan lembut menghapus air mata yang terlinang di pipi Dinda. Wanita itu tersentak dan menatap pria di hadapannya. "Aku itu ikhlas ngebantu kamu. Lagi pula ini cuma luka kecil kok. Aku masih bisa jalan. Udah jangan nangis, ntar cantiknya hilang." Ejek pria itu membuat Dinda ikut tersenyum. "Ah kamu enggak," ucap wanita itu seraya menghapus air matanya. "Aku nggak tahu apa yang terjadi pada keluargamu hingga dikejar-kejar arwah seperti itu. Tapi di dalam hatiku, aku percaya bahwa kalian orang baik-baik," ucap pria itu. Dinda tersenyum manis padanya. "Terima kasih karena sudah mempercayaiku." "Lah, kok nangis lagi sih?" "Kata-katamu bikin aku terharu," isak Dinda dengan manja. Afgan memegang tangan wanita itu. "Selama ini aku belum pernah dekat sama seorang cewek, tapi saat pertama kali aku bertemu denganmu, entah kenapa hati ini tergerak untuk mendekatimu." "Ah gombal kamu." "Serius, ini serius." Mereka berdua pun tersenyum. Afgan pulang dengan kaki tertatih. Sang ayah yang melihat keadaannya pun terkejut dan khawatir. "Kenapa kakimu nak? Apa yang terjadi?" tanya ayahnya cemas. "Itu pak, keserempet motor waktu nyebrang," ucap Afgan beralasan karena tak ingin sang ayah memarahinya. "Yakin kamu cuma keserempet? Sini bapak lihat coba." Enggak usah pak, udah dikasih obat tadi di puskesmas. Nggak boleh dibuka sampai besok pak." "Oh gitu ya, ya udah kamu makan dulu deh." "Iya pak," saut Afgan dan berlalu meninggalkan pria itu. Afgan merasa lega, ayahnya tak bertanya lebih jauh lagi. Pria itu berbaring sebentar di ranjang. Lagi-lagi wajah Dinda terlintas di benaknya. "Ah, kenapa cewek itu cantik banget sih kalau lagi senyum?" ujar pria itu seraya memeluk guling. "Gak, keluar cepat sebelum nasi kamu dingin nih." "Ah bapakku nih, gak bisa lihat orang lagi baper aja ya," ucapku pelan. "Iya bentar pak," saut pria itu dan bergegas keluar kamar. Afgan bermimpi berada di tanah pekuburan. Pria itu melihat sebuah batu nisan bertuliskan Suhadi. Kemudian tiba-tiba tanah kuburan itu terbelah menjadi dua. Bangkitlah sesosok pocong dari sana. "Selamatkan keluargaku, aku mohon," ucap pocong itu dan mendatangi Afgan. Seketika Afgan berteriak, terbangun dari tidurnya. "Astagfirullahaladzim, pertanda apa itu? Siapa Suhadi itu? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu." Suatu hari di tempat Aini, anak-anaknya belum pulang semua. Wanita itu sedang menyiram bunga di halaman belakang.
Hari itu juga Mbok Mina sedang pulang ke kampung karena anaknya sakit. Suara apa itu? Gumam Aini dan melihat ke semak-semak samping halaman rumahnya. Tak terlihat apapun, lalu matanya berkeliling ke atas pohon yang rimbun itu. Astagfirullahalazim, ucap wanita itu setelah melihat sesosok wanita bergaun pengantin duduk bertengger di ranting pohon itu. Wajah wanita itu berlumuran darah. Aini yang masih terpukul pun langsung masuk ke rumah dan menelpon Dimas. Dimas yang mendapatkan telepon dari ibunya ikut cemas dan bergegas pulang. Aini duduk sendiri di ruang tamu, tangannya berkeringat. Wanita itu melihat sekeliling. Ia terkejut saat pintu rumahnya mendadak diketuk beberapa kali. Apa itu Dimas? Kenapa cepat sekali? Gumam Aini seraya berjalan mendekati pintu untuk membukanya. Ketika pintu terbuka, Dinda sudah berdiri di sana. Dinda, kok kamu sudah pulang, sayang? Tanya Aini, tetapi tak dijawab oleh wanita itu. Dinda justru menatap wajah Aini dan langsung mencekik wanita itu. Lepasin, Dinda! Rintih wanita berkerudung itu. Seketika Dinda berubah wujud menjadi wanita bergaun pengantin yang tubuhnya berlumuran darah. Kalian harus mati di tanganku, teriak wanita itu. Sebuah mobil sudah terparkir di depan rumah berlantai 3 itu. Dimas segera keluar dari mobil dan melihat pintu rumahnya terbuka. Mah, mama di mana, Mah? Pria itu berteriak memanggil mamanya. Sosok itu mendengar suara Dimas. Dengan segera, wanita itu menenggelamkan tubuh Aini ke dalam bak mandi yang sudah diisi air sampai penuh. Aini meronta beberapa kali, tetapi tak ada yang mendengarnya. Dimas sangat terkejut ketika menemukan ibunya. Mah, Mama! Teriak pria itu seraya mengangkat tubuh Aini keluar dari bak. Aini memuntahkan air yang masuk ke mulutnya. Sedangkan di kampus, Afgan mencari Dinda yang sedang duduk berbicara dengan Lala. Dinda, bisa bicara sebentar? Iya, bisa kok. Bentar ya, La. Ujar Dinda dan pergi mengikuti Afgan. Bisakah aku ikut denganmu sore ini? Kurasa akan ada sesuatu yang terjadi. Maksud kamu apa? Tanya Dinda masih bingung. Aku baru ingat kalau ayahmu bernama Suhadi, bukan? Dinda mengangguk. Semalam beliau mendatangiku dan meminta untuk menyelamatkan keluarganya. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi aku yakin akan terjadi sesuatu. Baiklah, aku akan membawamu ke rumahku. Kemudian Afgan mengirim pesan kepada ayahnya bahwa ia akan pulang terlambat. Ia harus pergi ke rumah temannya untuk mengurus sesuatu. Pria itu juga meninggalkan alamat rumah Dinda. Herman begitu cemas dengan keadaan anaknya, namun ia masih harus bekerja. Saat itu ia hanya bisa berdoa untuk keselamatan anaknya. Di kamarnya, Aini kini terbaring lemas dengan baju basah yang masih belum diganti. Mbok Mina kemana sih, Mah? Kok nggak jagain Mama? Mbok Mina pulang kampung pagi ini, Mama lupa ngomong ke kamu. Jawab Aini. Mama nggak kenapa-napa kan? Kenapa Mama bisa berada di dalam air, Ma? Arwah itu datang lagi, Nak. Dia mencekik Mama dan menenggelamkan tubuh Mama di air. Isak wanita itu. Astagfirullahalazim. Sebenarnya apa yang diinginkan arwah itu? Mama nggak usah khawatir. Dimas akan menjaga Mama di sini. Sekarang Mama ganti baju dulu ya. Wanita itu mengangguk. Mendadak terdengar suara. Kak, Ma, kalian di mana? Teriak Dinda. Ada apa sih, Din? Kenapa teriak-teriak? Kok lantainya basah, Kak? Ada apa ini? Dimas membawa adiknya keluar dan menceritakan kejadian tadi. Ya Allah, Kak, terus Mama sekarang gimana? Mama lagi ganti baju, sebentar lagi juga keluar kok. Oh ya, Kak, Afgan ada di bawah, dia mau ngomong sesuatu sama kita semua. Ya udah, ayo kita turun. Saud Dimas dan bergegas turun. Dinda membuatkan minuman untuk mereka semua. Aini pun sudah ikut turun, turut bergabung dengan mereka. Diminum dulu tehnya kan?
Pinta Dinda seraya menaruh secangkir teh hangat ke depan pria itu. Iya, makasih. Nah Afgan, jadi benar akan terjadi sesuatu pada kami semua? Tanya Aini penasaran. Iya tante, firasat saya mengatakan seperti itu. Mungkin kejadian tadi sore ada kaitannya dengan firasatmu, ucap Dimas tiba-tiba. Maksudnya apa? Tanya Afgan yang belum diberitahu. Saat aku pulang tadi, aku menemukan mamaku di dalam bak air. Seseorang sengaja menenggelamkannya, ujar Dimas. Ya Allah, ucap Afgan tak percaya. Entah apalagi yang akan kami alami. Mendadak pintu rumah itu terbuka. Wanita berbaju pengantin itu sudah berdiri di sana. Siapa itu? Ucap Dimas. Berdirilah kalian, tetaplah di belakangku. Dari arah belakang wanita itu, ada seorang pria berjalan mendekat. Papa, panggil Dinda yang melihat ayahnya berjalan di samping wanita bergaun pengantin itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya ayah sudah meninggal? Tanya Dimas penasaran. Aku tahu sekarang, pasti ada seseorang yang mengendalikan arwah-arwah ini. Mereka jarang mengganggu manusia, kecuali dikendalikan. Ucap Afgan mengutarakan apa yang dipikirkannya. Lalu siapa yang mengendalikan mereka? Itu yang aku tidak tahu, jawab Afgan. Wanita bergaun pengantin itu menatap mereka semua, lalu dengan sadis langsung menarik rambutnya dan mematahkan kepalanya. Malam ini kalian semua harus mati. Suhadi mengeluarkan lidahnya yang panjang dan juga kuku tajam. Mereka berdua segera mendatangi keempat orang itu. Dimas, Aini, dan Dinda berlari menghindari kejaran mereka. Afgan berdoa dan membuat arwah itu sedikit pusing. Wanita kepala itu terbang ke langit-langit seraya mengeluarkan gigi taringnya seakan mencari mangsa. Lalu dengan cepat kepala itu menggigit leher Afgan hingga berdarah. Pria itu seketika merintih kesakitan. Dimas tak tinggal diam, ia menarik rambut kepala itu dan membantingnya hingga menabrak lemari. Lalu dengan segera menarik tangan Afgan menjauh. Gimana mereka? Mereka terlalu kuat untukku, rintih Afgan. Apa yang harus aku lakukan untuk membantumu? Tanya Dimas. Tetaplah bersembunyi di sini. Aku akan berusaha melawan mereka, ucap Afgan kembali. Afgan mencoba melawan kedua arwah itu lagi. Tiba-tiba Suhadi datang dan mencekik pria itu. Afgan berusaha berdoa, tetapi cekikan itu justru semakin kuat. Tapi Dewi yang tak berkepala itu ikut datang menghampiri pria itu. Mendadak dari pintu rumah seorang berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai kalian, makhluk terkutuk, kembalilah ke dunia kalian, teriak Herman yang baru saja datang. Suhadi menengok ke arah suara itu dan langsung berganti menyerang Herman. Pria itu mengeluarkan sebuah keris sakti dan membaca doa, lalu menusukkan benda tersebut ke tubuh Suhadi dan Dewi. Seketika tubuh mereka berangsur menghilang. Arwah Dewi yang memakai baju pengantin berdiri tegak di depan mereka semua. Tolong kami, ini bukan kemauan kami. Kami lelah melakukan semua ini. Isak Dewi membuat semua orang tercengang. Lalu siapa dalang dibalik semua ini? Tanya Herman. Dia adalah anakku. Kami akan segera kembali ke dia. Ikuti kami. Pinta Dewi dan berubah menjadi cahaya putih. Ayo cepat, ikuti cahaya itu. Mereka bergegas naik ke mobil Dimas dan mengikuti cahaya terang tersebut. Jangan sampai kehilangan cahaya itu, nak. Pinta Herman yang duduk di bangku depan. Iya, Pak. Sebenarnya cahaya itu mau kemana? Tanya Aini. Kita akan bertemu orang yang sudah mengirim mereka selama ini, Tante. Cahaya itu berhenti di atap sebuah rumah berlampu redup. Mereka semua mulai menyusup ke dalamnya. Kurasa di dalam rumah itu. Ayo semua turun, pinta Herman. Cahaya itu kembali masuk ke sebuah peti yang di dalamnya ada tulang belulang yang diselimuti gaun pengantin. Seorang wanita parubaya memutahkan cairan hitam karena arwah yang dikirimnya kembali. Ibu nggak apa-apa kan?
Tanya Sisil pada ibunya. Sialan, mereka terlalu kuat, ucap wanita yang bernama Lilis. Arwah Suhadi dan Dewi datang menghampiri mereka. Lilis, cukup Nduk. Ibu sekarang sudah bahagia bersama ayahmu. Jangan termakan hawa nafsumu, Nduk, ujar Dewi. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang setelah membuatku menderita seperti ini, Bu, bantah Lilis yang ternyata adalah Mbok Minah. Wanita tua itu mengucapkan beberapa mantra dan membakar buku harian milik Suhadi. Mendadak mayat pria yang masih berbalut kain kafan itu langsung bangkit dengan matanya yang hitam melotot. Apa itu, Bu? Tanya Sisil merasa seperti mendengar suara pintu dibanting. Kedua wanita itu keluar dan sudah melihat keluarga Aini di sana. Astagfirullahalazim, Mbok Minah. Jadi ini semua ulah Mbok, ujar Aini tak percaya bahwa perempuan yang dianggapnya adik itu tega melakukan semua ini. Berani-beraninya kalian datang kemari, bentak wanita berumur 45 tahunan itu. Hentikan, Mbok. Apa salah kami sama Mbok? Isak Dinda yang menyayangi Mbok Minah seperti ibunya sendiri. Salah kalian karena sudah menghancurkan hidupku. Aku adalah anak dari Dewi yang hidupnya dihancurkan oleh ayah kalian, bentak wanita itu. Ayahku tidak bermaksud melakukan itu. Ini semua salah paham, Mbok, timpal Dimas. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan pernah kembali lagi, ucap wanita itu seraya membaca mantra. Mendadak arwah Dewi dan mayat Suhadi sudah berdiri tegak di depan wanita itu. Bunuh mereka semua, perintah Lilis pada kedua arwah tersebut. Afgan dan ayahnya langsung melawan kedua arwah itu. Dimas melihat seorang wanita yang sangat ia kenal, Sisil. Sisil, bagaimana mungkin dia juga ada di sini? Ujar Dimas merasa bingung. Herman berdoa dan meletakkan tangannya pada kepala pocong itu hingga pocong tersebut meraung-raung kepanasan. Arwah Dewi terbang ke atap langit. Lilis ikut duduk dan bersemedi, tetapi lawan wanita itu sangat tangguh. Herman dan Afgan meletakkan tangan mereka di lantai keramik rumah itu. Allahu Akbar, teriak mereka bersamaan membuat arwah-arwah itu terpental jauh. Lilis ikut terpental dan kepalanya membentur tembok hingga darah bercucuran dari kepalanya. Ibu, Bu, bangun, Bu, isak Sisil meratapi ibunya. Dimas segera memanggil polisi dan ambulan. Pihak polisi membawa Sisil yang diduga penganut ilmu sesat karena ditemukan beberapa mayat yang digali oleh perempuan itu di rumahnya. Sedangkan Lilis nyawanya tidak tertolong karena benturan di kepala wanita tua itu begitu keras sehingga kehabisan darah. Keluarga ini menguburkan kembali jenazah Suhadi yang sudah diambil oleh Sisil dan tidak lupa menguburkan tulang belulang Dewi beserta gaun pengantin itu di samping kuburan Suhadi. Mereka juga mengubur jenazah Lilis bersamaan dan berdoa dengan harapan arwah mereka kini bisa tenang di alam barzakh. Afgan melihat wanita berbaju pengantin itu sedang menggendeng tangan Suhadi dan juga seorang gadis kecil. Mereka menunduk seperti berterima kasih karena sudah ditolong. Kini mereka bisa hidup tenang karena sudah berkumpul lagi. Dari penyelidikan yang ditemukan bahwa Lilis menggunakan identitas palsu sebagai Minah untuk bisa masuk dan bekerja di rumah Aini. Nama aslinya adalah Lilis. Wanita itu juga yang telah membuat Suhadi sakit selama ini karena selalu mencampur obatnya dengan racun agar penyakit pria itu tak kunjung sembuh. Wanita itu juga yang mengirim beberapa setan datang menghantui keluarga Aini. Dibantu oleh anak semata wayangnya, mereka berdua meneror keluarga itu dengan alasan dendam. Kini Sisil, anaknya harus mendekam di penjara karena perbuatannya. Di rumah Afgan, terima kasih karena mau membantu Afgan, Pak. Herman menepuk bau anaknya. Tidak ada orang tua yang sanggup melihat anaknya terluka. Bapak malah bangga sama kamu,
Ujar pria itu. Mereka berdua pun tersenyum. Di tempat lain, Aini dan kedua anaknya saling berpelukan. "Ma, kuharap sekarang hidup kita bisa tenang ya," ujar Dimas. "Iya sayang, Mama juga. Semoga kita nggak akan diganggu arwah lagi ya, Mah," isak Dinda. "Iya sayang," ucap wanita itu seraya membelai rambut kedua anaknya. Dari pintu rumah datanglah Gisel dan Roni yang sudah ditelepon oleh Dimas. "Dim, apa itu benar? Jadi Sisil dan Mbok Mina pelakunya?" tanya Roni. "Iya Ron, kami juga nggak menyangka." Roni tampak sedih dan terpukul. Pria itu tak menyangka bahwa wanita yang dicintainya adalah orang yang selama ini mengirim santet untuk menghantui keluarga Aini. "Kamu yang sabar ya nak Ron." Pria itu mengangguk. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dinda kembali menemui Afgan di bawah pohon. Dinda berdehem. Kamu Din?" Dinda ikut duduk di samping Afgan, lalu mengulurkan sebuah kotak coklat dari belakang badan. "Nih buat kamu, hari ini kan hari kasih sayang," celetuk Dinda. Masa sih? Emangnya hari ini tanggal 14 Februari ya? Tanya Afgan yang mengingat hari itu. "Bukan kok, hari ini hari aku ngasih sayangku ke kamu. Udah ya, jangan lupa dimakan," ucap Dinda dan segera pergi dari sana. Afgan masih mencerna omongan wanita itu. Maksudnya apa itu? Ngasih sayang ke aku? Berarti dia nerima aku dong. Tunggu Din, jangan lari kamu," teriak Afgan lalu mengejar wanita itu. Dinda masih terus menghindari lelaki itu. Akhirnya wanita itu tertangkap juga dan Afgan langsung memeluknya. "Jelasin dulu artinya apa? Kamu nerima aku?" Talmi banget sih. "Iya, aku nerima kamu kan." Saat wanita itu tersenyum manis. "Oh syukurlah," ujar pria itu dan mengecup pipi Dinda. Ini kampus tahu, ntar dosen tahu." Biarin, aku lagi seneng kok." Mereka berdua pun kembali berpelukan. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.